Jumpa lagi kita di channel ini. Kita akan sharing mengenai pemilu 2024 terbuka. Ya, cuma terbuka, maksudnya terbuka apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pemilu dan Pilkada. Channelnya kita semua, orang yang merasa bahagia dan sejahtera walaupun masih kekurangan dana di tanggal 2. Oke, tapi sebelumnya biasa kita kenalan dulu. Nama saya Dika Bekasi, yang artinya dia kasmaran, sungguh beneran kasih hati, tapi malah pergi. Yang masih PDKT silahkan teruskan saja. Pastikan Anda bahagia. Oke, dan kita akan bahas ke inti sharing kita. Ini direkam di malam hari ini jam 11 malam. Jadi ya sharing-sharing aja mengenai pemilu terbuka. Pemilu terbuka ini banyak yang nyari nih, pemilu 2024 pemilu terbuka. Tapi mungkin maksud pertanyaannya adalah yang dimaksud pemilu terbuka sistem proporsional terbuka yang digunakan dalam pemilu 2024. Pertanyaan panjangnya seperti itu, tapi pemilu terbuka saja itu biasa. Itu yang kalimat sederhana ya, biasa kita bincangkan. Nah, yang dimaksud pemilu terbuka itu apa? Nah, ini ada satu referensi yang menurut saya bagus ini dari kompas.com, di mana di sini dijelaskan mengenai pemilu terbuka, yaitu gampangnya adalah sistem proporsional terbuka adalah sistem yang memungkinkan para pemilih untuk mencoblos nama atau foto kandidat di surat suara pemilu. Nah, ini persis di 2019 kita sudah berpengalaman dan mengalami hal tersebut bagi yang pernah nyoblos. Bagi yang belum ya kita lihat nanti. Tapi gambarannya di situ adalah surat suara nanti untuk anggota legislatifnya itu ada nama partai, ada foto partai, kemudian nama caleg dari masing-masing partai itu. Nah, itu dari sisi surat suara ini beda dengan yang sistem proporsional tertutup, di mana hanya ada nama partai. Jadi kita mencoblos partai kalau proporsional tertutup. Kalau proporsional terbuka kita diberi opsi untuk membuat tulisan, memilih partai atau memilih orang atau bisa partai dan caleg gitu ya dalam satu partai. Kalau beda partai ya menjadi suaranya tidak sah. Jadi misalnya calon A punya partai A punya calon A, B, C, D, E. Partai partai yang lainnya punya calon 1, 2, 3, 4. Kemudian kita nyoblos partai A, kemudian caleg yang dicoblos di partai yang lain, di list yang lain, nah ya itu menjadi tidak pas. Surat suaranya menjadi tidak sah. Oke, nah kelebihannya itu apa? Kelebihannya adalah sistem proporsional terbuka banyak kelebihannya. Di antaranya adalah ini menurut FISIP Bu Dhani dari FISIP UI. Kelebihan dari sistem proporsional terbuka adalah kita punya interaksi yang lebih dengan caleg karena kita tahu siapa yang kita pilih. Ya kalau kita milih orangnya itu sudah minimal ya namanya lah, kita mencoblos namanya. Ini beda dengan sistem proporsional tertutup di mana tidak ada calon yang kita pilih. Itu yang pertama dari sisi kedekatan emosional antara pemilih dengan calon legislatif yang akan dipilih. Terus yang kedua adalah dengan sistem proporsional terbuka,
potensi keterpilihan perempuan itu menjadi meningkat sebesar 22%. Karena apa? Karena orang itu menjadi tahu, apalagi dengan yang saat ini diterapkan oleh KPU, minimal itu kan dari setiap 3 calon itu salah satunya adalah perempuan. Sehingga ini juga berpengaruh juga terhadap keterpilihan perempuan. Kesimpulan dari hal itu apa? Kesimpulannya yang pertama adalah sistem proporsional terbuka memiliki kelebihan mendekatkan caleg dengan masyarakat. Karena caleg juga harus mengenalkan dirinya, siapa dia, agar bisa masyarakat tahu bukan hanya partai tapi namanya juga. Yang kedua adalah sistem proporsional terbuka meningkatkan keterpilihan perempuan. Hampir mencapai 22%. Ini berdasarkan riset dari UI berdasarkan yang telah dipublikasikan. Sehingga ya mudah-mudahan perjuangan perempuan bisa menemukan sandarannya ketika sistem pemilu yang digunakan juga mendukung. Dalam hal ini adalah sistem proporsional terbuka. Nah, itu saja untuk sharing kita hari ini. Malam ini. Tinggalkan sesuatu untuk seseorang, tapi jangan pernah tinggalkan seseorang untuk sesuatu. Salam untuk mereka yang selalu mendoakanmu, tetap berlaku baik kepada semua orang. Kita tidak akan pernah tahu orang yang mendoakan kita setelah sholat-sholat mereka, dalam diam mereka. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.